Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan berkaitan tentang kontrak pembelajaran pada pertemuan kali ini. Maka pada hari ini saya akan menyampaikan pembahasan yang kedua berkaitan tentang pengantar media pembelajaran. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan seputar CPM dan CPMK pada mata kuliah media pembelajaran. Capaian pembelajaran yakni mengembangkan dasar kompetensi pedagogis mahasiswa di bidang media pembelajaran dan mengintegrasikannya ke dalam praktek pembelajaran bidang pendidikan agama Islam. Kemudian CP mata kuliah media pembelajaran mengkreasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait media pembelajaran. Yang kedua, mengkreasi pendekatan dan strategis pembelajaran yang menerapkan konsep TPACK, Techno Pedagogical Content Knowledge, dalam media pembelajaran. Yang terakhir, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai teknologi dan informasi ke dalam praktek pembelajaran di sekolah. Itu berkaitan tentang capaian pada proses perkuliahan yang akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan seputar pengertian media pembelajaran. Apa sih pengertian media pembelajaran yang harus kita pahami sehingga nanti pada praktek dalam pembelajaran kita akan mampu menyampaikan sebuah materi-materi yang akan kita siapkan. Pengertian media pembelajaran yakni media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami. Menurut Prince, sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, video, film, dan yang lainnya. Ya, jadi media pembelajaran ini sebagai sebuah alat bantu dalam proses menyampaikan kepada peserta didik melalui media-media yang nanti akan kita siapkan agar memudahkan dalam proses pemahaman kepada peserta didik. Kemudian apa fungsi dan kegunaan dalam media pembelajaran? Fungsi yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Ketiga, sebagai media pendidikan yang tepat dan bervariasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap yang unik pada setiap siswa. Itu fungsi dalam media pembelajaran. Kemudian, apa kegunaannya?
Ya, kegunaan media pembelajaran yang pertama menimbulkan gairah belajar dan interaksi lebih langsung antara siswa dan sumber belajar. Yang kedua, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, audio, dan kinestetiknya. Yang ketiga, memberikan rangsangan yang sama dan mempersamakan pengalaman. Nah, jadi fungsi dan kegunaan media pembelajaran ini ya tadi sebagai sebuah proses penyajian kepada peserta didik agar mungkin lebih banyak bervariasi, banyak berinovasi, ya, sehingga siswa lebih aktif dan bergairah dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya apa dampak positif gini, dalam media pembelajaran? Dampaknya yakni dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar. Jadi kualitas pembelajaran ini lebih meningkat. Kemudian meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Kualitas belajarnya peserta juga akan naik, akan lebih semangat dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membantu memperjelas proses pesan pembelajaran. Jadi pesan-pesan yang disampaikan dalam topik materi ya, akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian pembelajaran bisa lebih menarik. Nah, ini yang terakhir ini siswa ini akan lebih terangsang, lebih terhibur, ya, akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya ketika banyak variasi kreativitas guru dalam menyampaikan sebuah pembelajaran dengan beberapa strateginya yang sudah disiapkan melalui media pembelajaran. Nah, ini menarik sekali ya, yang harus kita pahami. Itulah beberapa keuntungan-keuntungan dalam proses pembelajaran. Next, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam proses guru menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah disiapkan, ini mungkin akan ada dampak-dampak positif dan negatifnya dalam menyampaikan sebuah proses pembelajaran. Kesimpulan terakhirnya bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami. Kemudian fungsi dan kegunaannya tadi memperjelas penyajian agar tidak verbalitas sebagai media pendidikan yang tepat dan bervariasi, menimbulkan gairah belajar dan interaksi lebih langsung antara peserta didik dan sumber belajar. Kemungkinan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, audio, dan kinestetiknya. Sehingga dalam proses pembelajaran ini guru bisa menggunakan beberapa variasi dalam media yang akan disiapkan agar siswa lebih semangat, lebih gairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Dampaknya ya, ini media dianggap alat bantu mengajar guru, ya, atau dosen, dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar, dapat membantu memperjelas pesan pembelajaran bisa lebih menarik dan bergairah agar siswa bisa lebih semangat, ya, dalam pembelajaran. Nah, itu sebuah pengantar, ya, dalam hal ini dalam